Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus yang adalah pusat hidup kita, dan karena Dialah yang menjadi alasan hidup dan mati kita. Saya merenungkan ini, kata-kata tersebut bertolak dari kata-kata dan keyakinan pribadi Santo Paulus yang sangat inspiratif dan layak kita ikuti. Ketika dia membaktikan seluruh hidupnya untuk mewartakan Kristus, sampai titik darah penghabisan ketika dia dimartir di Roma. Tetapi bagi Santo Paulus, yang terpenting adalah Kristus itu sendiri. Dia berkata, "Kuharapkan bahwa seperti dahulu, sekarang pun Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidup maupun oleh matiku. Karena bagiku, bagi Paulus, hidup adalah Kristus, dan mati itu keuntungan." Dengan demikian, bagi Santo Paulus, seluruh hidup ini berpusat pada Kristus. Dan hanya karena Kristus itu pula, Paulus merasa punya alasan untuk hidup. Bagi dia, hidup atau mati sama saja. Karena semuanya demi Kristus, milik Kristus, dan bagi Kristus. Maka semangat yang menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita sungguh bisa menjadi alasan kita untuk mengembangkan spiritualitas yang menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita. Kita perlu menyadari bahwa Kristus yang menjadi pusat hidup menjadi alasan juga kita ada di dunia ini. Kita hidup dalam berkomunitas, berkeluarga, kita mengabdi masyarakat, itu semua adalah bagian dari hidup bagi Kristus. Marilah kita bersama-sama meyakini bahwa dengan menempatkan Kristus sebagai pusat identitas kita dan segalanya diukur daripadanya, kita hidup secara paling berkenan di hadapan Allah. Pengalaman-pengalaman sehari-hari, pengalaman-pengalaman suka dan duka yang begitu kompleks, semestinya kita hayati, kita hidupi dalam perspektif ini, yaitu menghayati iman kita kepada Kristus. Dan menghayati iman kepada Kristus atau menempatkan Kristus sebagai pusat identitas kita, salah satu konsekuensinya, ya, supaya mudah untuk direnungkan, itu adalah menghidupi kasih itu sendiri. Kalau saya menempatkan Kristus sebagai pusat hidup saya menempatkan kasih sebagai yang utama.
Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak dari teman kita atau saudara kita, kita bisa memilih sikap mengutuk atau menyalahkan, bahkan mengancam dia atau membenci. Atau kita bisa memilih kasih, mengampuni, memaafkan, meluruskan, dengan tetap memberi ruang kepada dia untuk bertobat. Tidak mengancam, yang membuat orang sungguh merasa nyaman untuk kembali kepada kebaikan. Itu contoh orang yang hidup berpusatkan pada Kristus. Sebagaimana Kristus yang menghayati kasih Bapa bagi kita, begitu pula kita diharapkan mengalami kasih Kristus itu dalam seluruh jengkal hidup kita, setiap langkah kita. Dan kalau itu kita buat, kata kasih itu dalam tindakan yang nyata, kita sedang berpusat hidup kita pada Kristus. Marilah kita meyakini bahwa satu-satunya alasan untuk hidup ini memang adalah Kristus. Kita mewartakan Kristus, kita menghidupi Kristus, yang berarti menghidupi kasih dan pengorbanannya. Melalui perayaan Ekaristi, Kristus menjadi pusat hidup kita. Karena Kristus tinggal dalam diri kita tinggal dalam dirinya melalui santapan tubuh Kristus yang kita terima. Menerima santapan Kristus, tubuh Kristus tersebut, berarti membiarkan Kristus tinggal dalam diri kita agar dia menjadi pusat hidup kita. Dan karena dialah kita mempunyai kehidupan ini untuk bersaksi baik dalam kata dan perbuatan, seperti salah satunya adalah dengan kasih tadi. Marilah kita beradorasi, menyembah Kristus yang menjadi pusat hidup kita, yang menjadi alasan hidup kita sendiri. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.